Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita saksikan dari berita, dari koran, dari televisi, dari media sosial tentang kasus polisi, oknum polisi, ya kan? Yang menembak dan kemudian rekayasa dan kemudian ada pengakuan ini itu dan seterusnya, pokoknya rumit dan melibatkan orang-orang besar. Kita tidak akan masuk ke sana, tetapi lihatlah betapa sangatlah tidak mudah untuk menahan emosi, menahan kemarahan, menahan kemurkaan, entah atas alasan apa. Leres nggih? Kalau itu benar, betapa harga diri itu sungguh merasa terbakar dan dijatuhkan. Dan kemudian ketika kita merasa itu soal harga diri, kita akan membalasnya sedemikian luar biasa dengan mengambil risiko yang di luar kontrol kita. Benar ya? Ketika kita sudah dalam posisi yang baik, yang agung, yang terpuji, tetapi karena soal yang disebut harga diri, kemudian dia berani meruntuhkan hidupnya, walaupun mungkin kemudian menyesalinya, dan sesal kemudian tak berguna, gitu kan? Peribahasa. Nah, saudari-saudara, sekarang kembali kita menuju pada hidup kita masing-masing. Sing jenenge ngapurani wong liya kuwi gampang napa susah to nggih? Susah gampang gitu. Ning mesti abot susahe. Susah. Mungkin dalam kata kita mengatakan aku sudah mengampuni, aku tidak masalah lagi. Tetapi ketika hal itu disinggung, kita langsung mulak-mulak bercerita. Itu namanya belum mengampuni kan? Aku mau perlu karo kuwi lho, kancamu kuwi lho. Nah, saya nanya ya, kancamu kuwi lho. Wah, ning dalan. Oh, kuwi mesti arep ning gone kae. Wah, lu muntap, mulak-mulak. Wah, aku ki jan ora ndek masalah. Ning dhewe iku sing sok gawe masalah. Ning karo nesu. Lihat betapa seringkali kita mengatakan aku itu sudah memaafkan atau itu mengampuni, tetapi hidup kita tidak ditata dalam suasana damai dan pengampunan. Aku memang sudah tidak konflik dengan dia, tetapi kalau aku satu kantor dengan dia, saya pun pikir-pikir nanti kalau aku naik lift, dia di lift itu enggak ya. Kalau aku lewat gang sini, jangan-jangan ketemu. Ya kan? Aku meh narik neng Tegalan sing kono, ojo-ojo dheweke ya pas neng kono. Aku ki dina iki mergo kliwon arep neng pasar, ojo-ojo kok malah sak barengan neng angkutan umum. Jadi betapa kita itu didera hidup kita ketika kita ada dalam konflik dengan orang lain. Syukur bisa memendam, tetapi dalam banyak perkara kita muntah. Dan itu sering terjadi juga di tengah keluarga loh ya. Kaget kita, loh kok reaksinya ngono ya? Padahal saya kira dia tidak akan begitu. Tapi ternyata reaksinya marah, kecewa, mengancam dan seterusnya. Sangat mungkin terjadi peristiwa-peristiwa kemarahan, dendam, ketidakpengampunan kepada orang lain yang kemudian meletus dan menjadi konflik yang segar lagi. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Hari ini firman Tuhan dari Injil adalah tentang mengampuni. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah? Wah, Petrus bangga tuh. Kudu tekan ping 7 Tuhan. Padahal biasanya kita awas wis ping 2 lho, pisan nengkas ngono lho. Ya ada ngancam sedulur awas. Sudah 2 kali lho, 1 kali lagi awas. Lah kok Petrus itu luar biasa. Renyuwun pirsa marang Gusti Allah. Ping 7 kah? Apa kudu ping 7 kali kah? Dia berharap bahwa Yesus menjawabnya, "Oh top. Kalau kamu bisa 7 kali, top." Jebule ora, ya kan? Lalu Gusti Yesus ngendika menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Saya ingin mengatakan 2 poin untuk pesan kita. Yang pertama, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku harus mengampuni? Wong dia bersalah kepada gue, menyakitkan aku, mengkhianati gue, menyisikan aku. Dia bercerita bohong tentang aku, sakit loh Tuhan. Saya tidak mau mengampuni orang-orang seperti itu. Kemudian berpikirlah, ayo. Kalau saya tidak mengampuni, artinya saya menyimpan dendam, kebencian dan kemarahan. Janjane yang dirugikan ki sapa? Sinten? Ya awake dhewe. Dudu wong sing tak benci. Wong sing tak benci bebas-bebas saja. Maka jangan pernah makan enak wae. Diampuni, biar kowe nglarani aku. Kowe teges aku ki nglarani awakku dhewe jane lagi. Karena dia mungkin dia sudah melupakan, dia sudah bebas, dia sudah melakukan banyak. Ning aku masih keloro-loro uripku mergo wong kuwi. Dan aku tetap menyimpan, gak mau. Dia enak kalau aku ampuni. Peru. Mbok kowe ngampuni mbok ora enak. Nek aku ora ngampuni, aku keloro-loro ra mari-mari. Dan secara fisik itu kan menggerogoti juga kan, ya kan? Nek dipenuhi dengan kebencian dan tidak damai hidupnya, secara fisik juga gampang sakit, gampang diserang penyakit. Maka diantaranya ketika COVID kan, ayo tetap bergembira, jangan terlalu takut, tetap prokes, tetapi hati yang gembira adalah obat. Dan itu betul ya, hati yang gembira itu obat. Maka bergembiralah dalam hidup dan jangan terlalu sedih memikirkan sesuatu dan terbeban oleh sesuatu. Maka sekali lagi, ketika aku bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa aku harus mengampuni, kenapa aku harus memaafkan? Jawabnya Gusti Allah, aku tresno marang kowe. Aku ki mengasihimu, maka aku memerintahkan kepadamu supaya mengampuni sedulurmu. Kenapa? Karena kalau kamu tidak mengampuni, aku sedih. Mergo kamu itu menjadi hidupnya tidak sehat. Karena kamu itu menjadi punya kekurangan dalam hidup. Aku tidak mau, aku ingin kamu sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Ayo, saiki dipenggali. Nek isi ana dendam karo sedulur liya, ora mung dendam. Tetapi juga mungkin tidak terselesaikan. Tetapi saya sendiri harus berdamai, tidak terganggu oleh kebencian dan sengit dan apapun tentang sedulur liya. Kalau itu kita lakukan, betapa kita itu hidupnya lega, enteng, gembira. Dan Allah ingin kita itu dalam suasana kegembiraan hati, memuji Tuhan dan mengalami Tuhan. Nah, bukti bahwa kita bisa mengampuni 70 kali 7 kali adalah
Bapak Suci ngendika ana ing dokumen Evangelii Gaudium. Saya tadi lupa tidak memasukkan kertas. Tetapi Bapak Suci ngendika ngene. Mengajak kita untuk mengampuni satu terhadap yang lain 70 kali 7 kali sebagaimana Injil bersabda. Sebab ini penting. Allah telah mengampuni kita 70 kali 7 kali berkali-kali setiap hari. Terus aku nyoba ngitung, jadi dosaku ki mau ana 70 apa ya sedina ki. Oke lho moro kadang tangi janjine arep sembayang ya buka HP. Gitu. Terus arep nyeresik ya wegah reresik, lo alung ndelok video ndelok YouTube. Gitu. Arep sembayang ning gereja mepet-mepet. Mergo liyane iso ngombe kopi sik apa ning kamar. Aku lho iki. Gitu. Kemudian arep ning gereja wae seharian ngalamun. Arep ana firman Tuhan dibacakan, aku nganti lali firmane mau apa. Iso lho ngono kuwi. Wong ana sing mimpin misaki nganti sehari iki. Ya iso. Ya artinya lihat dosa-dosa itu begitu dekat dengan kita. Terus nek diturut terus nunggu lagi tekan jam 5 esuk lho iki mau. Gitu. Dosane wis 5 apa 7. Gitu. Mengko aku arep nang badan aku yang mikir aku ketemu sapa ya. Aku seneng nek ketemu wong kae. Mergo ayu. Loh, ya kan? Bener enggak? Dan banyak hal nek tekan akhiring dina kuwi dosane wis 100 200 mbok saka pikiran, saka ati, saka tindakan, saka batal janji, saka omong kosong, saka ora nindakake apa sing dadi kewajiban dan seterusnya. Dan Allah mengampuni kita 70 kali 7 kali berkali-kali setiap hari. Bahkan Bapak Suci menceritakan Allah itu mengampunimu seperti menemukan domba yang hilang itu loh. Yang kemudian diampuni dan dipanggulnya. Domba, kalian bisa bayangkan, lalu memegang kaki depan 2, kaki belakang 2 dan dipanggul. Dengan bangga, dengan gembira. Allah menemukan kita. Kaya ngomongin Gustine awake dhewe. Dan kita dengan teladan itu bahkan kita diuntungkan ketika kita mengampuni sedulur liya. Amin.